Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin fi kulli makan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Wasolna ilal baiti salis wal khamsin ba'dal mi'atain. Bait yang ke-253. Lazilna fil bab an-naibil fa'il. Masih pada bab naibul fa'il. Bait ini dan sebelumnya, yakni tentang jika secara asal fi'il itu memiliki lebih dari satu maf'ul, ya, mungkin dua atau tiga. Kemarin disebutkan bahwa fi'il yang memiliki dua maf'ul ada kemungkinan dua maf'ul itu asalnya adalah mubtada' dan khobar, dan ada kemungkinan bahwa dua maf'ul itu asalnya bukan mubtada' dan khobar. Penulis rahimahullahu ta'ala, yakni Ibnu Malik, mengistilahkan ya fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada' dan khobar itu disebut bab kasa, yaitu dalam bait 252. Bab kasa, maksudnya bab kasa dan yang semisalnya. Kasa artinya memberikan pakaian. Ya ibadi kulukum arin ilaman kasaituhu, dalam hadis qudsi. Kemudian yang bab fi'il menasabkan dua maf'ul asalnya mubtada' dan khobar disebut bab dzonna, ya, bab dzonna. Kalau menasabkan tiga, bab aro. Adapun Ibnu Aqil pensyarah menyebutkan fi'il yang menasabkan dua maf'ul asalnya bukan mubtada' dan khobar, yakni bukan asal dua maf'ul itu mubtada' dan khobar, adalah bab a'to, ya, bab a'to. Jadi kalau ada fi'il kasa atau a'to, ya, atau misalnya alama, ya, maka dua maf'ul itu asalnya bukan mubtada' dan khobar. Paham ya? Kalau dijadikan majhul fi'ilnya atau malam yusamma fa'iluhu, yang fa'ilnya tidak disebutkan, maka maf'ulnya kan dua, ya. Mana yang dijadikan naibul fa'il, ya. Beliau menyebutkan di bait 252, wabit tifaqin qad yanubusani min babi kasa fi maltibasuhu umin. Dengan ittifaq, kesepakatan, yakni kesepakatan jumhur ahli nahwu, bisa saja yang kedua itu yanubu yakni yanubu anil fa'il,
Jadi yang kedua, yakni maf'ul yang kedua menggantikan fa'il dari bab kasa kalau aman dari kesamaran. Misalnya a'ta Zaidun Khalidan kitaban. Atau Zaidun Khalidan kitaban. Zaid memberikan kepada Khalid sebuah kitab. Secara asal Khalidan dan kitaban bukan mubtada khobar, karena nggak mungkin dikatakan Khalidun kitabun. Kalau ini dibuat menjadi majhul, kalau dibuat jadi majhul tentu fa'ilnya dihapus, ya. Kemudian salah satu dari dua maf'ul ini menggantikan posisi fa'il, disebut naibul fa'il, pengganti fa'il, ya. Tetapi tidak boleh dua-duanya jadi naibul fa'il, salah satu saja, ya, salah satu saja. Yang terutama tentu mestinya yang awal, ya, terutama yang mestinya awal. Tapi kalau yang kedua boleh, ya, boleh, selama apa, tidak samar, tidak samar. Kalau ada kesamaran ya tidak boleh, harus yang awal. Maka ini kalau dibuat majhul, U'tiya Khalidun kitaban. U'tiya Khalidun kitaban. Atau boleh juga U'tiya Khalidan kitabun. Boleh. Yang boleh, ya. Ini kalau bab atau bab kasa. Kalau bab dzonna, misalnya dzonantu Zaidan qaiman. Dzonantu Zaidan qaiman. Zaidan maf'ul bih pertama, qaiman maf'ul bih kedua, ya. Kalau dibuat menjadi majhul, misalnya ini dibuat jadi majhul dzunna, ya, atau zina, boleh, ya. Dzunna Zaidun qaiman. Dzunna Zaidun qaiman. Salah satu saja yang jadi naibul fa'il, bukan dua-duanya. Paham? Nah, yang masyhur di kalangan ahli nahwu, yang jadi naibul fa'il adalah maf'ul bih yang pertama, ya, yang masyhur. Di sini Ibnu Malik mengatakan, kita baca baitnya di 253, fi babi dzonna wa ara, pada bab dzonna dan aro. Aro maksudnya adalah yang mutaaddi kepada tiga maf'ul, ya. Aro maksudnya adalah bab yang mutaaddi kepada tiga maf'ul. Aro maksudnya fi'il madhi, ya, bukan aro fi'il mudhari', ya. Aro memperlihatkan. Walau aro kahum kasiron lafasiltum, ya. Walau aro kahum kasiron, seandainya dia memperlihatkan kepadamu mereka itu banyak, ya. Ka maf'ul bih pertama, hum maf'ul bih kedua, kasiron maf'ul bih ketiga. It yuri kahumullahu fi manamika qalilan, ya. Mudhari'nya yuri. Rabbana arinal haqqa haqqan. Arif apa? Fil amr. Arina na maf'ul bih pertama, al haqqa maf'ul bih kedua, haqqan maf'ul bih ketiga, ya. Maksudnya aro di sini adalah fi'il madhi, ya, bukan aro fi'il mudhari', ya, bermakna abad suruh, enggak. Pada bab dzonna dan aro, al man'u istahar, terlarang, yakni terlarang, yang terlarang itu maksudnya apa? Terlarang menjadikan maf'ul bih kedua
apalagi maf'ul bih ketiga sebagai naibul fa'il ya, maksudnya gitu. Istahar itu yang masyhur. Yang masyhur di kalangan ahli nahwu, enggak boleh pada bab dzonna dan bab aro. Apa maksudnya bab dzonna? Bab dzonna maksudnya adalah fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, asal kedua maf'ul itu adalah mubtada' dan khobar ya. Bab aro tiga maf'ul. Kalau tiga maf'ul itu tentu salah apa? Dua di antara tiga itu asalnya mubtada' dan khobar. Kama ma'ana. Kemudian Ibnu Malik mengatakan wala aro man'an. Kalau aro di sini fi'il mudhari' ya. Dan aku tidak melihat atau tidak berpendapat itu terlarang. Idzal qasdu dzuhar, apabila maksudnya itu jelas ya. Apabila maksudnya jelas. Nah, seperti ini menurut Ibnu Malik boleh dzunna zaidan qaimun. Dzunna zaidan qaimun. Menurut Ibnu Malik ini boleh, tidak apa-apa. Betul. Dzunna zaidan qaimun. Yang jadi naibul fa'il kata qaimun maf'ul bih kedua ya. Tetapi kalau maksudnya enggak jelas, seperti misalnya dzonantu zaidan amron. Nah, ini kalau di maf'ulnya yang kedua jadi naibul fa'il enggak jelas nanti. Aku mengira Zaid itu Amr ya. Aku mengira Zaid itu Amr. Ini yang dikira tentu Zaid ya. Maka kalau seperti ini enggak boleh kalau dijadikan majhul naibul fa'ilnya amren. Amr, enggak boleh. Harus yang pertama. Nah, paham ini maksud bait? Begitu juga kalau maf'ul bihnya 3. Secara asal menurut yang masyhur dari kalangan ahli nahwu, kalau maf'ul bihnya 3 yang jadi naibul fa'il harus yang pertama ya. Enggak boleh yang kedua, enggak boleh yang ketiga. Tapi pendapat Ibnu Malik kalau maksudnya jelas boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, kama sayati insyaallah taala. Iqra Mas Frendi. Yakni annahu idza kana al-fi'lu muta'addiyan ila maf'ulaini tsani minhuma khabarun fil asli. Ya, asani minhuma khabarun fil asli ini jumlah ya, jumlah sebagai sifat untuk maf'ulaini ya. Kadzonna wa akhwatiha au kana muta'addiyan ila salasati mafa'ilan ka'ara wa akhwatiha. Ka'ara wa akhwatiha ya. Wal asyharu 'inda nahwiyina annahu yajibu iqamatul awwali fayamtani'u iqamatu tsani fi babi dzanna. Wasani wasalisi fi babi alama. Hatakulu dzanna zaidun qaiman. Enggak. Dzunna itu ya, salah. Yang benar adalah dzunna karena majhul. Dzunna. Yang dibenarkan karena ini memang ada 1-2 salah syakel. Biasa seperti itu cetakan ya. Dzunna zaidun qaiman. La yajuzu dzunna zaidan qaiman. Ya, dzunna lagi ini. Artikan. Yani diartikan dulu. Dibaca dulu sedikit lagi. Watakulu alima zaitun farosaka musrojan. Ya, sudah diartikan. Yani bahasanya apabila fi'il itu muta'addi kepada dua maf'ul, yang kedua dari keduanya adalah khobar secara asal. Ya, ini keterangan untuk dua maf'ul itu. Maf'ul yang kedua dari dua maf'ul itu secara asal adalah khobar ya, seperti dzonna dan saudari-saudarinya. Ya, yakni fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, asalnya dua maf'ul itu mubtada dan khobar adalah seperti dzonna dan saudari-saudarinya. Nah, terus atau ia adalah muta'addi kepada 3 maf'ul
seperti Aro dan saudari-saudarinya, maka yang masyhur menurut para ahli nahwu biasanya ia wajib meletakkan iqamah, yakni apa? Memposisikan ya. Memposisikan yang pertama. Yakni memposisikan yang pertama sebagai naibul fa'il. Terus dan terlarang memposisikan yang kedua di dalam bab donna dan yang kedua dan yang ketiga. yakni maksudnya terlarang memposisikan yang kedua dan ketiga dalam bab a'lama ya. Faham Mas sampai sini Mas? Dalam bab dzonna terlarang memposisikan yang kedua sebagai naibul fa'il. Dalam bab a'lama tidak boleh memposisikan yang kedua dan yang ketiga sebagai naibul fa'il. Maksudnya gitu ya. Terlarang memposisikan yang kedua dalam bab dzonna dan terlarang memposisikan maf'ul bih yang kedua atau maf'ul bih yang ketiga dalam bab a'lama. Terus maka engkau mengatakan Zaid disangka berdiri. Ya. Dan tidak boleh mengatakan Dunna Zaidan Qa'imun. Ya, bahasa Arabnya. Itu menurut yang masyhur, tidak boleh naibul fa'ilnya adalah maf'ul bih yang kedua. Sekali lagi ini bab dzonna ya. Kalau bab kasa atau tadi boleh ya. Bahkan Ibnu Malik mengatakan ittifaq. Terus dan kamu mengatakan Zaid diberitahu kudamu itu diberi pelana musrojan, yakni telah diberi pelana, berpelana. Saya diberitahu bahwa kudamu telah diberi pelana. Lanjut Mas. Wala yajuzu iqamatu tsani wala taqulu alima zaidan farasuka musrojan. Ya, ini maf'ul bi kedua farasuka dijadikan naibul fa'il. Ini tidak boleh. Wala iqamatu salisi fatakulu alima zaidan farasaka musrajun. Ya, musrajun. Ini maf'ul bi-nya yang ketiga yang dijadikan naibul fa'il. Wa naqala Ibnu Abi Rabi' al-ittifaq ala man'i iqamati salisi wa naqala al-ittifaq aidan Ibnul Musannifi. Ya, Ibnul Musannifi. Maka engkau tidak mengatakan lima Zaidan farasuka musrojan. Ya, yakni tidak boleh karena yang jadikan naibul fa'il maf'ul bi yang kedua, tidak boleh. Terus dan tidak memposisikan yang ketiga. Maka engkau mengatakan lima Zaidan farasaka musrojun. Ya, kalau salah ini atau nggak bisa di-i'rab atau nggak usah diartikan ya. Ini memberi contoh yang tidak boleh. Nggak boleh karena yang disediakan naibul fa'il ini adalah maf'ul bi yang ketiga itu musrojun. Terus dan Ibnu Abi Rabi' telah menukil kesepakatan atas terlarangnya meletakkan yang ketiga. Ya, memposisikan yang ketiga. Dan telah menukil kesepakatan juga Ibnu Musannif. Ya, Ibnul Musannif ya, ini maksudnya anaknya Ibnu Malik ya. Kalau Ibnul Musannif maksudnya atau Ibnu Nazim yaitu anaknya Ibnu Malik ya. Yeah. Jadi kalau dalam matannya terlarang memposisikan yang kedua itu masyhur. Kalau di sini ittifaq yakni dinukil itu yang ketiga ya, paham? Jadi yang dinukil ittifaq itu terlarang yang ketiga ya, bukan terlarang yang kedua. Maf'ul bi yang kedua tidak disebutkan ini dinukil secara ittifaq terlarang enggak. Yang disebutkan terlarang secara ittifaq adalah maf'ul bi yang ketiga dijadikan sebagai naibul fa'il. Itu menukil ittifaq ya. Tapi penukilan itu sahih atau tidak? Ikra gantian Mas Aris. Wa dzaba qaumun minhumul musannifu ila annahu la yata'ayyanu iqamatul awwali la fi babi dzanna wala babi a'lama. Lakin yustaratu alla yahsula labsun. Ya, labsun. Kalau lakin masuk ke jumlah fi'liyah itu mesti nunnya di takhfif ya. Dan berpendapat ya.
suatu kaum Berpendapat. berpendapat suatu kaum di antara mereka adalah musonif kepada ada bahwasanya tidak tidak harus memposisikan yang pertama. ya sebagai naibul fa'il. Tidak di dalam bab dzonna dan tidak pula bab a'lama. Ya, Bapak lama tahu ya maksudnya apa? Yang maf'ul yang apa muta'addi kepada 3 maf'ul. Akan tetapi disyaratkan untuk tidak terjadi kerancuan. ya tidak jadi kerancuan atau kesamaran atau ketidakjelasan. Terus Fataqulu dzunna zaidan qaimun wa u'lima zaidan farsaka. Yang benar adalah farosuka. Kalau gitu nanti nggak ada naibul fa'ilnya kalau di fathah semua ya. Farosuka saja. Karena wa u'lima zaidan farusuka musrojan. Maka engkau mengatakan zunna zaidan qaimun wa u'lima zaidan farusuka musrojan. Ya. Wa amma iqamatus salisi min babi a'lama fanaqala ibnu abi rabi'i wa benul musannifi al ittifaqa alamin man'ihi. Dan adapun memposisikan yang ketiga dari bab a'lama, maka menukil Ibnu Abi Rabi' dan anak Ibnu Malik kesepakatan bahwasanya atas terlarangnya walaisa kama za'ama faqat naqala ghairuhuma al khilafu fi dzalika al khilafa maf'ul al khilafa fi dzalika tidak sebagaimana keduanya menyangka. Ya, ini kata za'ama itu menunjukkan lemah itu ya. Walaisa kama za'ama ya. Penukilan itu tidak sahih 100%. Terus maka telah menukil selain keduanya perbedaan dalam hal itu. Iya. Fataqulu uqlima zaidan farsaka musrojun. Ya, ini memposisikan yang ketiga sebagai naibul fa'il. Maka engkau bisa mengatakan uqlima zaidan farasaka musrojun. Ya, yang ketiga yang jadi naibul fa'il. Falau hasolala besun ta'ayyana iqamatul awali fi babi dzunna wa a'lama fala taqulu dzunna zaidan amrun ala anna amrun wal maf'ulu tsani wala u'lima zaidan khalidun muntaliqon. Maka seandainya terjadi kerancuan, maka menjadi tertentu pemposisian yang pertama di dalam bab dzunna dan a'lama. Maka engkau tidak bisa mengatakan dzunna zaidan amrun di atas bahwasanya dengan ketentuan bahwasanya amrun dia adalah maf'ul yang kedua. Ya, tidak boleh ya. Karena apa? Karena nanti nggak jelas siapa yang disangka, siapa yang dipersangkakan itu ya. Ya. Terus maka tidak pula uqlima zaidan khalidun muntaliqon. Ya. Karena ini nanti nggak jelas siapa yang diberitahu, siapa yang diberitahukan itu ya. Paham ini Mas? Lanjut, ini terakhir insya Allah sudah mafhum ini cuma takkid saja ya dari penulis. Fil baiti rabi wal khamsin ba'dal mi'atain. Wa ma siwan naibi mimma ulliqa birrafi'i an-nasbu lahu muhaqqaqa. Wa ma siwan naibi, dan apa-apa yang selain naib, yakni yang selain pengganti. Maksudnya apa? Selain naibul fa'il, selain yang dijadikan sebagai naibul fa'il. Mimma ulliqa birrafi'i, dari apa-apa yang dikaitkan dengan yang merofakkan, dikaitkan dengan yang merofakkan. An-nasbu lahu muhaqqaqa, nasab baginya itu harus gitu ya, atau pasti. Nah, perhatikan nih. Mana ini Bab? Yang selain naibul fa'il ya, selain naibul fa'il, entah itu
maf'ul bih, entah itu dzaraf, entah itu masdar, maka itu harus nasab. Selain yang dijadikan apa? Naibul fa'il. Sama ya gampangnya gini. Ini maf'ul bihnya kan 2. Yang dijadikan naibul fa'il kan 1. Yang lain harus apa? Nasab. Tidak boleh dijadikan naibul fa'il apa lebih dari 1. Sebagaimana fa'il nggak boleh lebih dari 1 untuk satu fi'il, naibul fa'il juga nggak boleh lebih dari 1 untuk fi'il yang majhul. Paham? Sama saja apakah itu maf'ul, ini kan maf'ul bih yang kedua ya, atau mungkin masdar, atau mungkin dzaraf ya. Secara lafadz nasab, dan secara mahal jar majrur juga dianggap nasab. Karena jar majrur bisa jadi naibul fa'il ya, sebagaimana yang kemarin. Nanti kan datang insyaallah. Oke, gantian Ustaz Talha, Iqra. Hukmul maf'uli. Hukum maf'uli al-qa'imi maqamal fa'ili. Hukmul fa'il. Nggih, hukmu yang pertama mubtada, hukmu yang kedua khobar ya. Hukum maf'ul yang berdiri sebagai yang apa ya? Yang berposisi yang gitu ya. Posisi sebagai posisi fa'il adalah hukum sebagaimana hukum fa'il. Ya, santum. Hukmu yang pertama mubtada, hukmu yang kedua khobar. Terus fakama annahu la yarfa'ul fi'lu illa fa'ilan wahidan. Sebagaimana tidak dirofakkan fi'il. Fi'lu fa'ilnya Ustaz. Sebagaimana fi'il itu tidak merofakkan. Sebagaimana fi'il itu tidak merofakkan kecuali satu fa'il saja. Kadzalika Wa kadzalika la yarfa'ul fi'lu illa maf'ulan wahidan. Sebagaimana fi'il begitu juga fi'il itu tidak merofakkan kecuali maf'ul satu. Ya, maksudnya ya betul. Tidaklah fi'il itu yang dijadikan majhul tidak merofakkan kecuali satu maf'ul untuk dijadikan apa? Naibul fa'il ya. Yang dijadikan naibul fa'il cuma 1 ya. Seandainya ada 4 yang nasab, bisa saja 4 nasab ya. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua, maf'ul bih ketiga sudah 3. Apalagi kalau ada dzaraf, ada apa? Masdar, ada jar majrur. Jar majrur hukumnya nasab ya, mahal nasab. Maka yang dijadikan naibul fa'il cuma 1, selainnya harus nasab. Falau kana lil fi'li maf'ulani ma'mulani fa aktsara fa aksaru nggih. Marfu. Falau kana lil fi'li maf'ulani ma'mulani fa aktsaru nggih. Aqamta wahidan minha maqamal fa'ili ya, wa nasabtal fa'ili. Kalau seandainya bagi fi'il itu 2 buah ma'mul. Ya, ini disebut ma'mul ya, bukan maf'ul. Karena ma'mul itu lebih dari maf'ul ya. Maksudnya lebih dari bukan hanya maf'ul bih. Dzaraf ya ma'mulnya ya, masdar ya ma'mulnya. Nah, jar majrur juga. Terus maka jadikanlah satu di antara engkau memposisikan satu, maka engkau posisikanlah satu darinya sebagai posisi fa'il dan engkau nasabkan yang selainnya. Satu. Fatakulu u'tiya Zaidun dirhaman wa ulima Zaidun amron qa'iman wa duriba Zaidun darban syadidan yaumal jumu'ati amamal amiri fi darihi. Dan engkau mengatakan u'tiya Zaidun dirhaman, Zaid telah diberi dirham, dan ulima Zaidun amron qa'iman, Zaid telah mengetahui bahwasanya Zaid diberitahu bahwasanya Amr telah berdiri. Wa duriba Zaidun darban syadidan, dan Zaid telah dipukul dengan pukulan yang sangat keras pada hari Jumat di depan Amir di rumahnya. Ya, ini banyak makmul ini yang terakhir. Yang pertama u'tiya Zaidun dirhaman, yang jadi naibul fa'il cuma Zaidun saja, dirhaman tetap nasab. Begitu juga amron qa'iman pada contoh yang kedua, tetap nasab duanya. Contoh yang ketiga itu malah banyak yang nasab. Dorban masdar nasab, yaumal jumu'ah dorob nasab, amama dorob makan, fidarihi nasab secara
mahal. Paham? Ya, selesai dari bab naibul fa'il. Al-babu samina asyara, bab yang ke-18, istigholul amili anil ma'muli, istigholnya amil dari ma'mul. Ini Mas Alvin enggak berangkat nih? Mas Alvin enggak berangkat ya? Oh, apa ketiduran kesel? Kerja tadi, Mas. Jangan-jangan ketiduran kesel. Bab istighol ini ya sedikit ada mukadimah ya, supaya kita lebih paham insyaallah taala sebelum masuk materi. Karena kalau masuk materi langsung tes, khawatirkan nanti agak bingung. Istighol, hapus dulu. Yang pertama perlu diketahui bahwa al-istighol termasuk pembahasan maf'ul bih. Istighol termasuk pembahasan maf'ul bih. Ya perhatikan dulu ya. Misalnya saya mengatakan akramtu Zaidan. Akramtu Zaidan. Zaidan ini sebagai apa? Zaidan maf'ul bih ya. Akramtu Zaidan. Zaidan maf'ul bih. Nah, kemudian kalau misalnya dibalik, Zaidan akramtu, Zaidan akramtu, Zaidan akramtu, udah gini aja. Zaidan sebagai apa? Maf'ul bih ya, diletakkan di depan. Boleh saja ya, tidak masalah ya. Akramtu Zaidan, Zaidan akramtu, boleh. Kalau misalnya ada Zaidun akramtuhu, Zaidun akramtuhu. Zaidun sebagai apa? Zaidun mubtada ya, Zaidun mubtada, akramtuhu khobar, Zaidun akramtuhu. Paham? Tapi bagaimana kalau misalnya Zaidan akramtuhu, Zaidan akramtuhu. Ada enggak seperti ini? Ada, di Al-Quran ada. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasajaru yasjudan, was-samaa rafa'aha. Was-samaa rafa'aha. Apa was-samaa i'rabnya? Was-samaa rafa'aha. Ya kan? Was-samaa rafa'aha. Dan ini qari yang 7 sepakat bacanya was-samaa, bukan was-samau. Ya ada, walaupun saat ini dibaca was-samau secara lughah ya sah. Enggak tahu di sana ada qiraah yang lain atau tidak was-samau. Was-samaa rafa'aha. Wal arda madadnaha, wal arda farasnaha. Ya, ada dalam Al-Quran. Nah, kembali ke sini. Seandainya tidak ada dhamir hu, maka akramtu ini maf'ul bihnya apa? Zaidan. Sebagaimana ini, nggak ada dhamir hu, maf'ul bih dari akram itu apa? Zaidan. Paham? Nah, karena ada dhamir hu, maka fi'il dan fa'il, fi'il akroma ini ya, fi'il akroma ini mustagil. Istilahnya apa? Mustagil. Mustagil itu artinya repot, tersibukkan ya.
Jadi dia tidak beramalan kepada Zaidan karena dia sudah beramalan kepada dhamir hu, ya. Dan dhamir hu adalah dhamir untuk apa? Zaidan, ya. Jadi istilahnya fi'il ini disebut al-mustagil. Nah, perhatikan ini ya, ini nanti penting. Fi'il ini disebut apa? Al-mustagil. Hu ini disebut al-mustaghol bihi. Al-mustaghol bihi. Karena dia yang menyibukkan ini, akroma. Zaidan disebut al-mustaghol anhu. Al-mustaghol anhu karena dia yang ditinggalkan, ya. Anhu dia ditinggalkan. Paham sampai sini? Nah, saya ulangi ya. Akramtu Zaidan, Zaidan maf'ul bi. Zaidan akramtu, Zaidan maf'ul bi untuk akramtu, ya. Karena kalau dicontoh ini Zaidan akramtuhu. Kalau yang ini tadi akroma beramalan kepada Zaid sebagai maf'ulnya, karena ini sudah mendapatkan maf'ul, akroma sudah mendapatkan maf'ul, hu, akramtuhu, maka dia tidak jadi beramalan kepada Zaid. Paham? Dia mustagil, repot, tersibukkan, ya, istigol, sagola tadi menyibukkan, masgul, ana masgul, saya sibuk, ya. Dia tersibukkan, nggak jadi beramalan kepada Zaid. Kenapa? Dia beramalannya kepada domirnya Zaid, ya. Pada domirnya apa? Domirnya Zaid. Domirnya Zaid. Atau mungkin domir sesuatu yang berhubungan dengan Zaid. Misalnya Zaidan akramtu abahu, ya. Zaidan akramtu abahu. Secara susunan lughah boleh, karena dalam Al-Quran ada, ya. Tidak mungkin katakan nggak boleh, ya. Wasama'a rafa'aha wal arda madadnaha, ya, wal arda farasnaha. Nah, jadi posisinya atau apa bagiannya akroma mustagil, sibuk, nggak jadi beramalan kepada Zaid. Sibuknya kenapa? Karena hu, maka hu disebut mustagol bihi, ya, menjadikan dia sibuk. Zaidan ini yang ditinggalkan disebut apa? Al mustagol anhu. Paham sampai sini? Nah sekarang masalahnya Zaidan ini i'rabnya sebagai apa, ya? Zaidan i'rabnya sebagai apa? Sekarang nggak jadi maf'ul bi untuk akroma, karena akroma sudah punya maf'ul bi, dia sudah mendapatkan maf'ul bi. Karena akroma nggak muta'addi kepada dua maf'ul, ya. Nah, Zaidan ini i'rabnya sebagai apa? Nah, maka ini kita katakan tadi istighol termasuk bab maf'ul bi, ya. Termasuk pelajaran tentang apa? Maf'ul bi. Nah, Zaidan ini menurut jumhur ulama Basrah, amilnya yang menjadikan nasab adalah fi'il yang mustatir, fi'il yang tidak nampak. Fi'il yang tidak nampak. Yang mana fi'il tidak nampak itu diterangkan atau ditafsirkan dengan fi'il yang nampak ini. Dia ditakdirkan sebagaimana ketentuannya. Ketentuannya bisa saja sama persis seperti ini, ya, akroma, akramtu Zaidan, akramtuhu, ya. Bisa juga tidak persis, tapi semakna, pokoknya dia harus menasabkan ini, ya. Contoh misalnya Zaidan marortu bihi. Zaidan marortu bihi. Artinya Zaid, aku melewatinya, ya. Zaidan marortu bihi. Kalau nggak ada bihi, ya, kalau nggak ada bihi, maka kita katakan bi Zaidin, bi Zaidin marortu. Bi Zaidin marortu, ya. Bi Zaidin marortu. Ini Zaidan marortu bihi. Di sini nasab,
Karena istigol termasuk bab maf'ul bih nasab. Maka tidak boleh kita mentakdirkan marortu zaidan, nggak mungkin ya. Karena kata marortu, maro itu nggak langsung kepada maf'ul bih tanpa perantara huruf jar ya. Dan ini nasab nggak boleh ditakdirkan huruf jar kan. Marortu bi zaidan kan nggak bisa ya. Maka mentakdirkannya yang sesuai dengan maknanya. Misalnya ditakdirkan kata jawastu. Mana jawastu? Aku melewati ya. Jawastu zaidan. Jawastu zaidan. Jaza artinya jawazarnya melewati ya. Jawastu zaidan marortu bihi. Ini takdirnya. Tapi takdir ini wajib dihapus, nggak boleh dinampakkan ya. Paham ini bab istigol? Ya istigol. Satu lagi keterangan. Seandainya tidak ada mustagol bihi, tidak ada domir ini ya, maka fi'il ini akan beramalan kepada mustagol anhu ini. Itu ketentuan, termasuk ketentuan istigol ya. Ketentuan istigol. Kalau seandainya kalau tidak ada domir ini, dia akan beramalan ke sini. Sebagaimana ini, akramtu zaidan ya, zaidan akramtu. Maf'ulnya adalah zaidan. Karena ini sudah dapatkan maf'ul, maka dia nggak jadi beramalan kepada zaidan. Dia mustagil. Yang menyibukkannya ini mustagol bihi. Yang ditinggalkan ini mustagol anhu, ya. Mustagol anhu. Paham? Untuk ini nasab ditakdirkan fi'il yang dihapus. Dan fi'il yang dihapus, yang takdirnya itu adalah yang sesuai dengan konteks itu, ya. Bihasabi, sesuai dengan ini. Tidak mesti persis. Kalau ini persis ya, langsung bisa, ya. Kalau langsung bisa persis. Kalau nggak bisa sesuai sesuai ketentuannya atau sesuai yang sepantasnya itu. Seperti ini. Tidak mungkin kita takdirkan marortu zaidan, nggak bisa. Karena harus ada bi, maka takdirkan yang semakna dengan marortu, semakna dengan marortu tanpa ada huruf jar, jawastu zaidan. Dan satu lagi takdirnya misalnya zaidan darabtu akhahu. Zaidan darabtu akhahu. Kalau seandainya enggak ada akhahu, darabtu ini maf'ul bihnya adalah apa? Zaidan, ya. Tapi ini sudah ada akhahu. Akhahu. Dan ini maf'ul bihnya bukan domir zaid, tetapi berhubungan dengan domirnya zaid. Tentu ini enggak boleh ya kita takdirkan di sini darabtu. Karena yang dipukul bukan zaid. Kalau kita takdirkan darabtu kan darabtu zaidan, darabtu akhahu enggak bisa ya. Enggak boleh. Karena yang dipukul apa? Saudaranya, bukan zaid. Kalau kita takdirkan darabtu berarti yanti zaid kepukul juga, dan itu enggak dimaksud itu. Maka takdir yang lain ya, takdir yang lain. Misalnya ahantu, mereka memberi contoh itu. Ahantu ini aku menghinakan, meremehkan. Ahana yuhinu. Ahantu zaidan darabtu akhahu. Ini takdiran seperti itu. Paham mustagol? Istigol ya. Itu bab istigol. Ada pertanyaan? Sepaham burung? Kalau paham kita masuk ke materi. Ahantu, aku menghinakan ya. Muhin dan menghinakan ya. Ya, fiilnya dihapus, tapi bukan semata-mata fiilnya dihapus. Dihapus intinya adalah seandainya fiil setelahnya ini tidak ada maf'ulnya, dia akan menjadi maf'ul untuknya. Paham ya? Nah, itu istigol intinya di situ. Seandainya fiil setelah isim ini enggak ada maf'ulnya, maka isim ini akan jadi maf'ulnya. Sehingga istigol itu definisinya adalah ada isim dulu, kemudian ada fiil, dan fiil itu beramalan kepada domirnya isim yang lalu. Ya, ulangi.
Ada isim, setelah itu fi'il, dan fi'il itu beramalan maksudnya maf'ulnya ya, beramalan kepada domirnya isim ini. Paham? Atau kalau bukan domirnya isim ini adalah yang berhubungan dengan domirnya ya, kan berhubungan dengan domirnya ini, bukan maf'ulnya bukan domir Zaid, tapi berhubungan dengan apa? Domir Zaid. Istighol. Dan di sana ada tujuan balaghahnya, mengapa ada istighol. Ya. Tapi dalam Al-Quran ada ya, bukan hanya 1 2, banyak ya. Nah, boleh saja. Tapi yaitu tadi sebagaimana yang kita sebutkan dulu perkataan dari Imam Nawawi, beliau menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, makruh i'rab yang detail ini kepada orang awam, nggak paham orang awam ya. I'rab ini kan dikira salah nanti ya. Misalnya kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, secara i'rab bahasa boleh dan baik ya, tapi secara qiraah ya enggak ada. Kalau kita katakan itu kepada orang umum dikira salah ya. Gimana ya ar-rahmanur-rahim, Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya bisa saja ya. Atau mungkin kita Bismillahirrahmanirrahim, boleh secara bahasa boleh ya, tapi orang nggak tahu dikira salah ya. Nah, hal ini banyak dalam Al-Quran ya. Ini tadi di awal Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha ya, sama. Nah, kita baca baitnya. Ini ada salah harokat ya. In mutmaru, bukan matmaru ya, mutmaru ya, mutmaru. Antum nggak salah, ini ya salah ya, sih ini salah. In mutmaru, mutmar maksudnya domir. In mutmaru ismi sabikin fi'lan syagol anhu ya. Jika domir isim yang lebih awal atau domir isim yang awal, syagol fi'lan anhu, asalnya gitu ya, fi'lan syagol anhu, dia menyibukkan fi'il darinya. Menyibukkan fi'il darinya ini dia memalingkan fi'il, tidak beramalan kepadanya. Binas bi lafdhihi awil mahal, dari menasobkan atau untuk menasobkan lafadznya atau mahalnya. Perhatikan ini ibarahnya apa Ibnu Malik, ini agak detail tapi masih bisa dipahami insyaallah. Lagi lihat ini ya, baitnya lihat. Jika domir isim yang lalu katakanlah Zaid ya, domirnya adalah hu. Jika domir isim yang lalu yakni ini hu, dia menyibukkan fi'il, fi'lan syagol yakni menyibukkan fi'il ini ya, menyibukkan fi'il. Anhu, darinya, dari Zaid, yakni tidak jadi beramalan kepada Zaid. Menyibukkan dari apa? Binas bi lafdhihi, untuk menasabkan lafadznya. Perhatikan, untuk menasabkan lafadznya maksudnya akroma ini semestinya dia beramalan kepada Zaid, menasabkan lafadz Zaid. Tapi nggak jadi, kenapa? Karena ada hu. Paham? Paham mas? Paham tidak? Baitnya dipahami ya. Insyaallah masih bisa dipahami ini, masih rotok gampang jadi. Cuma ya gitu, budak balik aja. In mutmaru ismi sabikin, jika domir isim yang lalu, domir isim yang lalu Zaid, domirnya hu, ya kan? Maksudnya domir hu. Syagol, dia menyibukkan fi'il ya, dia menyibukkan fi'il anhu, dari Zaid, yakni memalingkan fi'il ini dari Zaid. Maksudnya dari Zaid ngapain dia? Binas bi lafdhihi, dari menasabkan lafadz Zaid. Jadi fi'il ini tidak jadi menasabkan lafadz Zaid. Kenapa? Karena dipalingkan oleh hu ini. Awil mahal atau mahal. Apa maksudnya awil mahal? Yaitu kalau seandainya kita ganti Zaidan ini
seandainya ini diantara ya, adalah isim mabni. Misalnya hadza akramtuhu. Ini kan nggak mungkin dinasabkan secara lafadz karena mahalnya apa? Nasab. Jadi akramtu nggak jadi beramalan kepada hadza karena apa? Domir hu, karena ada domir hu. Paham? Itu makna bait. Dan bait yang berikutnya. Langsung bait dua ya, 2 bait ya. Bait yang berikutnya fasabiqo, maka yang lalu ini, perhatikan kata Zaid ini yang lalu, karena dia nggak jadi dinasabkan oleh akroma. Kenapa nggak jadi? Karena hu ini menyibukkan akroma, maka disebut mustagol bihi ya. Fasabiqo ini maf'ul bih. Insibhu, maka yang lalu itu nasabkan. Zaid ini nasabkan bi fi'lin utmira hatman, dengan fi'il yang disembunyikan secara wajib. Utmira maksudnya di sini disembunyikan ya. Dengan fi'il yang disembunyikan secara wajib, yakni nggak boleh ditampakkan gini. Akramtu Zaidan, akramtu nggak boleh, harus disembunyikan. Paham? Kemudian Ibnu Malik menyebutkan bagaimana sifat fi'il yang disembunyikan itu muwafiqin lima qad udhira, yang sesuai dengan fi'il yang telah dinampakkan. Paham? Muwafiqin lima qad udhira ya. Fi'il yang disembunyikan secara wajib itu harus sesuai dengan fi'il yang dinampakkan. Sesuai itu tidak harus sama persis ya. Sebagaimana kita contohkan tadi. Kalau ini ya sama, akramtu Zaidan, akramtuhu. Bagaimana kalau ini Zaidan marartu bi? Nggak mungkin kita takdirkan marartu, karena nggak boleh marartu Zaidan. Maka kita takdirkan jawastu. Sesuai ya, sesuai, maknanya sesuai ya. Sebenarnya kan disebutkan oleh Ibnu Aqil tadi. Atau ini nggak boleh kita takdirkan dorabtu ya, Zaidan dorabtu akahu. Kalau ditakdirkan dorabtu nanti salah maknanya, Zaidan malah dipukul juga. Padahal maksudnya nggak itu ya. Ahantu Zaidan dorabtu akahu. Ahantu a-nya pendek ya, karena fi'il madi. Ahana yuhinu ya. Paham? Paham itu makna bait? Salah, itu bab istighol. Ini termasuk bab baru yang sebelum-sebelumnya nggak banyak disebut dalam pelajaran nahwu yang berbahasa Indonesia ya. Lanjut Ustadz. Al-istigholu. Al-istigholu an yataqaddama ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun. Qad 'amila fi dhamiri dhalikal ismi aw fi sababihi disebutkan oleh Ibnu Aqil wa huwa al-mudhafu ila dhamiril ismi sabiqi. Istighol adalah didahului suatu isim ya, suatu isim lebih dahulu. Suatu isim lebih dahulu dan diakhirkan fiilnya. Ya, dan akhir darinya suatu fiil ya. Yaitu ada isim lebih dahulu, kemudian setelah itu ada fiil. Nah, masih ada lanjutannya. Fiil itu terkadang beramalan telah Ustaz. Gimana? Qad artinya telah. Fiil itu telah. Ya. Telah beramalan pada domir ya, isim itu. Pada isim itu. Ya, pada domir isim itu. Ya, ini seperti ini. Hu adalah domir untuk Zaid ya. Fiil sudah beramalan kepada domir untuk Zaid. Zaidan akramtuhu. Nah, terus. Atau pada yang menyebabkannya sababi. Atau fi sababiyah, atau pada sababiahnya. Atau pada sababiahnya ya. Maksudnya atau pada sababiahnya, fiil itu beramalan sudah diterangkan oleh Ibnu Aqil ya, yaitu mudhof kepada domir isim yang lalu. Pertama. Nah, itu maksudnya sababiyah, paham ya? Jadi fiil ini kalau di sini beramalan kepada domir isim. Kalau di sini fiil ini beramalan kepada sababiyah domir isim ini ya. Yang dimaksud sababiyah di situ apa? Yaitu yang diidhofahkan kepada domir isim itu. Paham? Itu istilah saja sababiyah, bukan sebab akibat enggak ya. Sababiyah maksudnya yang berkaitan atau disebutnya mulabis ya, yang bersinggungan. Fi'il ini
berhubungan dengan yang diidhofahkan kepada domir isim ini, ya, paham? Beramalan kepada domir isim lalu, beramalan kepada mudhof kepada domir isim yang lalu, ya. Nah, itu istighol. Terus Famithalul mustaghal bidhamiri, famisalul mustagili saja. Insya Allah akan datang kata mustagil dikasih dobit. Famithalul mustaghili bidhamiri Zaidan darabtuhu wa Zaidan marartu bihi. Contoh daripada yang disibukkan dengan domir adalah Zaidan darabtuhu, aku memukul Zaid dia, aku telah memukulnya. Zaid aku telah memukul dia, dan Zaid aku telah melewatinya. Hi kembali kepada Zaid. Walaupun di sini kata maror tidak langsung maf'ul bihnya kepada domir hi, tapi dengan perantara bi. Nah, terus wa mithalul mustaghil bisababi Zaidan darabtu gulamahu. Dan contoh dari mustaghil dengan sababiyah, pada sababiyahnya, Zaidan aku telah memukul budaknya. Darabtu gulamahu. Maf'ulnya bukan domirnya Zaid, tapi yang berhubungan dengan domirnya Zaid. Terus hadha huwal muradu biqaulihi in mutmaru ismin ila akhirih. Ini yang dimasuk pada bait bahwasanya in mutmaru apabila apabila domir isim kepada sampai akhir bait, sampai pada akhir bait, sampai akhir. Dan takdirnya wa takdiru insyaghala mutmaru in usgila mutmaru ismi betul sagola mutmaru fa'ilnya. Insyaghala mutmaru ismi sahih. Ismi sabiqin fi'lan an dzalikal ismi binasbil mutmari lafdhan. Dan takdirnya adalah apabila domir isim yang lalu telah menyibukkan fi'il dari isim itu dengan menasabkan domir, dengan memasukkan domir secara lafadz. Contohnya nahwu Zaidan darabtuhu, Zaid aku telah memukulnya. Au binasbihi mahalan, atau dengan nasab secara mahal, nahwu contohnya Zaidan marartu bihi, Zaid aku telah melewatinya. Ini juga nasab secara mahal, karena bihi walaupun hi itu secara posisi itu jar sebagian akan disebutkan, maka mahalnya adalah nasab. Nah, terus wa kullu wahidin min darabtu wa marartu istaghala bidomiri Zaidin lakin darabtu wasala ila dhamiri bi nafsihi wa marartu wasala ilaihi bi harfi jarrin fa huwa majrurun lafdhan wa mansubun mahalan. Diartikan Ustaz. Maka masing-masing dari kata darabtu dan marartu telah tersibukkan dengan domir Zaid. Dengan domir Zaid, artinya dia sudah mendapatkan maf'ul, yaitu domirnya Zaid, bukan Zaidnya. Nah, terus akan tetapi kata darabtu sampai pada domir dengan sendirinya. Dan ini tidak butuh kepada huruf jar. Akan tetapi pada marartu maka sampai kepada huruf jar. Sampai kepadanya, yakni kepada kepada domirnya Zaid. Sampai kepada domir Zaid dengan perantara huruf jar. Marartu bihi, tidak bisa marartuhu, tapi marartu bihi. Nah, terus maka dia majrur. Maka dia majrur secara lafadz dan mansub secara hal mahalnya. Yaitu kata bihi, domir hi secara lafadz nasab, secara lafadz jar, secara huruf jar, setelah huruf jar secara mahal nasab. Gantian Mas Zaki. Perhatian ini ya, ini uraian dari tadi. Oke, perlu di Wakulun Mas. Wakulun min darabtu. Wakulun min darabtu wa marartu
laulam yastagil laulam yastagil bidomiri latasallato ala zaidin kama tasallato ala domiri. Diartikan. Dan masing-masing dari dorobtu dan marortu seandainya tidak tersibukkan dengan domir tentu akan memberikan pengaruh atau beramalan. Tentu akan memberikan pengaruh atas Zaid kepada Zaid sebagaimana memberikan pengaruh kepada domir. Ya, memberikan pengaruh beramalan. Faham ya? Ini sebagaimana kita katakan tadi. Seandainya tidak ada domir hu, maka akroma ini mesti beramalan kepada Zaid. Ya, begitu juga tadi dorobtu dan marortu. Ya, cuma kita kasih contoh akrom tuh biar nggak dipukul terus ya. Jadi akrom tuh. Kalau seandainya tidak ada domir hu, tentu akroma akan beramalan kepada Zaid dan tasallato ala Zaidin, itu maksudnya ya, beramalan kepada Zaid ya, atau mempengaruhi Zaid ya. Yang mempengaruhi Zaid mestinya akrom tuh, tapi karena ada hu nggak jadi beramalan kepada Zaid, maka disebut apa? Mustagil ya, al mustagil, tersebutkan. Terus fakunta sampai mana tadi? Mas. Sebagaimana dia beramal kepada diri. Fakunta taqulu Zaidan darabtu fatan sibu Zaidan wa yasilu ilaihil fi'lu binafsihi kama wasala ila domirihi. Diartikan dulu. Maka engkau mengatakan Zaidan darabtu, maka engkau menasobkan Zaid dan ia sampai kepadanya. Dan fi'il itu sampai kepadanya. Fi'il itu sampai kepadanya dengan sendirinya. Paham maksudnya ini? Fi'il itu sampai kepadanya dengan sendirinya, yakni dia muta'adi kepada maf'ul itu tanpa butuh bantuan huruf ya. Muta'adi kan melampaui ya, sampai ya, muta'adi ya. Ini fi'il itu amalannya bukan pada dirinya tapi lebih dari itu, yaitu muta'adi. Makanya disebut muta'adi. Muta'adi itu lebih dari dirinya kepada yang lainnya ya. Tapi dia sampai secara sendirinya, dia muta'adi tanpa butuh bantuan huruf. Sebagaimana kama wasala ila domirihi. Yes, diartikan sebagaimana dia sampai ia sampai kepada domirnya. Ya, artinya bagaimana kata doroba tadi menasabkan domir itu secara sendirinya, tidak butuh bantuan huruf. Terus Watakulu bizaidin marartu fayasilul fi'lu ila zaidin bil ba'i kama wasala ila domirihi. Terus yakunu mansuban mahalan kama kana domiru. Kama kana domiru. Dan engkau mengatakan dengan Zaid apa? Bi Zaidin marartu. Ya, di dekat Zaid gitu. Di dekat Zaid aku lewat. Maka engkau maka fi'il itu sampai ke Zaid dengan huruf ba. Ya, dengan bantuan huruf ba. Terus sebagaimana sampai kepada domirnya. Yakni dengan bantuan huruf ba. Paham Mas ya? Tidak boleh marartuhu ya, tapi marartu bihi. Ada huruf ba-nya. Terus dan ia mansub secara mahal sebagaimana domirnya itu ya. Paham? Bizaidin mansub secara mahal. Lanjut Mas, ini uraiannya begitulah, bahasa ini insyaallah bisa dipahami. Qauluhu fasabiqa insibhu ila akhirih. Maknahu annahu idza wujida. Ya, wujidal ismu wal fi'lu ala hay'atil madhkurati fayajuzu laka
nasbul ismi sabiki. Nasbul ismi sabiki. Nah, diartikan. Dan perkataannya fasabiko insibu ila akhirih, maka yang lalu nasobkanlah. Ya, yang lalu maksudnya isim yang disebutkan dahulu itu mantapkanlah sampai akhir. Maknanya adalah bahwasanya apabila didapati isim dan fiil di atas sebagaimana bentuk yang disebutkan, maka boleh bagimu menasabkan isim yang lalu. Paham Mas? Boleh bagimu menasabkan isim yang lalu. Kalau ada bentuk seperti ini, mana? Isim, ya. Kemudian fiil itu beramalan kepada domirnya isim ini, boleh bagimu menasabkan. Ibnu Aqil mengatakan boleh bagimu menasabkan. Merofakkan ya boleh saja. Kita mengatakan Zaidun akramtuhu, boleh. Zaidan akramtuhu boleh. Engkau boleh menasabkan, boleh merofakkan. Boleh engkau katakan Zaidan akramtuhu, boleh Zaidun akramtuhu. Paham? Secara asal begitu. Yang roji tentu yang rofa. Kenapa? Karena nggak butuh takdir. Paham? Sebagian akan datang insyaallah. Nggak butuh takdir. Kalau ini butuh takdir. Akramtu Zaidan akramtuhu. Ada akramtu yang dihapus. Paham? Maka yang lebih utama Zaidun ini tidak ada takdirnya. Ini mubtada, ini khobarnya. Kalau ini boleh engkau menasabkan, tapi ada takdirnya, yaitu akramtu Zaidan akramtuhu. Nah, jadi yang lebih roje yang rofa. Tapi bagaimana dengan ayat? Gak mungkin ayat yang marjuhan, gak mungkin. Itu ada sebab lain, ya. Ada sebab lain. Sebagaimana akan disebutkan, ya, ada beberapa kondisi. Terkadang ismun sabikun ini, ya, isim yang lalu ini harus rofa, terkadang harus nasab, terkadang boleh dua-duanya tapi lebih utama rofa, terkadang boleh dua-duanya, ini boleh rofa boleh nasab tapi lebih utama nasab, terkadang boleh dua-duanya secara sama, ya, derajatnya sama. Jadi ada 5 keadaan. Sebagaimana akan datang insyaallah 5 keadaan itu. Mungkin dia harus rofa, mungkin dia harus nasab, mungkin sama-sama boleh tapi rofa lebih utama, mungkin sama-sama boleh tapi nasab lebih utama, mungkin sama-sama boleh dan sama-sama utamanya. Tidak ada yang lucu. Paham Mas? 5 keadaan, ya, akan dirinci. Itu tergantung rangkaiannya dalam kalimat. Cuma kalau memang kalimatnya cuma ini tok, Zaidun akramtuhu, lebih utama rofa. Ini tok misalnya, ya, Zaidun itu tok, ya. Tapi bagaimana sambungan yang lain dan lain sebagainya, itu akan dibahas insyaallah. Oke, lanjut Mas. Wahtalafan nahwiyuna fi nasibihi fadhabal jumhur ila anna nasibahu fi'lun mudmarun wujuban li'annahu la yujma'u bainal mufassari wal mufassiri wa yakunul fi'lu al mudmaru muwafiqan fil makna lidzalikal mudharu ya, agar musyakalah ya Mas, ya, mudmaru mudharu, ya, sama harokatnya, mudmaru mudharu, ini diartikan Mas. Dan berbeda, berselisih pendapat para ahli nahwu dalam yang menasabkannya. Paham? Yang menasabkan apa? Yang menasabkan isim yang lalu, ya. Yang menasabkan isim yang depan itu. Yang menasabkan mana? Ya, terus. Maka jumhur berpendapat kepada bahwasanya yang menasabkannya adalah fiil yang harus disembunyikan. Ya, fiil yang disembunyikan secara wajib, ya. Ya, mutmain. Terus karena tidak dikumpulkan. Ya, tidak boleh digabungkan antara. Tidak boleh digabungkan di antara yang ditafsirkan dan yang menafsirkan. Paham ya? Mufassir isim maf'ul, mufassir isim fa'il. Ya, boleh belajar. Terus dan
dan fiil yang disembunyikan itu sesuai dengan makna. Sesuai secara makna di dalam makna. Secara makna. Oleh karena itu. La lidzalika li jadi dengan ya atau untuk. Untuk itu. La untuk yang nampak itu. Untuk yang nampak. Saya ulangi ya. Wa yakunul fi'lul mudmaru muwafiqan fil makna lidzalikal mudhari. Dan fi'il yang disembunyikan itu sesuai secara makna atau di dalam makna dengan fi'il yang nampak itu. Itu artinya ya Mas ya. Li artinya dengan ini. Paham? Oke, gantian Mas Randy. Mas An membaca? Enggak. Oh ya Mas Freddy. Paham sampai sini? Kemudian perkataan Ibnu Aqil menurut siapa? Jumhur yang menasabkan Zaid harus fi'il yang tersembunyi. Alasannya kenapa? Alasannya tidak digabungkan ya antara mufasir dan mufassar. Mufassir yang ini yang menjelaskan, mufassar yang dijelaskan ini harus disembunyikan begitu. 6. Atau makna lain yaitu tidak boleh satu fi'il ini sekaligus mufassir dan sekaligus mufassar. Dia yang menafsirkan, dia yang ditafsirkan. Wallahu alam ya. Oke, lanjut Mas. Wa hadza yashmalu. Wa hadza yashmalu ma wafaqa lafzan wa ma'nan nahwu qaulika fi zaidan darabtuhu. Ina takdira darabtu zaidan darabtuhu ya salah dobit, apalagi pakai tanwin segala. Diartikan Mas. Dan ini yang dimaksud ini apa? Yang dimaksud ini adalah kata muwafiq ya, yang sesuai. Dan ini mencakup apa yang sesuai lafaz dan makna. Contoh ucapanmu ada Zaid aku telah memukulnya. Ya. Sesungguhnya takdirnya adalah darabtu Zaidan darabtuhu. Ya, jadi yang fiil yang tersembunyi secara lafaz persis seperti yang nampak ya. Paham? Kemudian yang kedua enggak sesuai secara makna saja, lafadznya beda. Terus wama wafaqa maknan duna lafzin ka qaulika fi Zaidan marartu bihi. Inna takdira jawaztu Zaidan marartu bihi. Wa hadza huwa alladzi dzakarahul musannifu. Dan apa yang sesuai makna bukan lafaz seperti ucapanmu. Apa yang sesuai secara makna bukan lafaz. Seperti ucapanmu pada Zaid marartu bihi. Zaid aku telah melewatinya. Sungguhnya takdirnya adalah aku melewati Zaid, aku melewatinya. Ya, takdirnya adalah kata jawaztu ya, bukan kata marartu. Jawaztu secara makna sama dengan marartu, tapi lafadznya kan beda. Ya. Kalau yang darabtu tadi kan sama, akramtu sama, lafadznya sama, maknanya sama. Paham Mas ya? Takdirnya akramtu yang nampak juga akramtu. Yang nampak darabtu takdirnya juga darabtu. Tapi ini yang nampak marartu takdirnya apa? Jawaztu ya. Itu sesuai secara makna duna lafdin. Terus. Dan ini ya yang musannif menyebutkannya. Ya, ini yang musannif menyebutkan. Apa maksudnya menyebutkan? Yaitu yang menasabkannya adalah domir yang fiil yang tersembunyi ya, tersembunyi. Gantian Mas Al-Madhabus Tsani. Al-Madhabus Tsani annahu mansubun bil fi'il madhkuri ba'dahu. Wa hadza madhabu kufiyun. Madhabun kufiyun. Dan pendapat yang kedua bahwasanya dia mansub dengan fi'il yang disebutkan setelahnya. Ya, yakni kata Zaidan akramtuhu, Zaidan yang menasabkan adalah fi'il setelahnya yaitu akramtu. Dan ini adalah mazhab Kufi. Wakhtalafa haula'i faqala qaumun innahu amilun fid dhamiri wa fil ismi ma'an. Dan berbeda mereka ini maka berkata suatu kaum, yakni dari mazhab Kufah ini
Artinya mereka mengatakan yang menasabkan adalah fi'il setelahnya ya. Cuma penjelasannya bagaimana ini berbeda. Terus innahu amilun fid dhamiri wa fil ismi ma'an. Sesungguhnya dia beramalan pada domir dan pada isim secara bersamaan. Ya, jadi kalau dalam contoh kita Zaidan akramtuhu, pendapat pertama dari madzhab Kufah mengatakan akroma ini beramalan kepada dua-duanya, beramalan kepada Zaid dan beramalan kepada hu. Ya, tapi ini tentu tidak mungkin karena akroma bukan menasabkan maf'ul dua maf'ul. Terus fa idza qulta Zaidan darabtuhu kana darabtu nasiban li Zaidin walil ha'i. Naam, warudahada al madhabu bi annahu la ya'malu amilun la ya'malu amilun wahidun fi dhamiri ismin wa mudharihi. Mudhar itu adalah ataf kepada dhamiri majrur ya. Diartikan Mas? Dan maka jika engkau mengatakan Zaidan darabtuhu, maka darabtu adalah menasabkan Zaid dan menasabkan ha. Ya, menasabkan Zaid dan ha pada hu. Dan dibantah pendapat ini dengan bahwasanya tidak beramalan amil satu amil itu dalam domir dan isim. Pada domir suatu isim, dan yang isim dohirnya dan isimnya ya. Mudhar ya, ini bukan domir. Karena satu amil tidak beramalan kepada satu isim dan juga sekaligus beramalan kepada domir isim itu. Paham ya? Ini kan satu amil akroma tidak boleh beramalan kepada suatu isim sekaligus beramalan kepada domir dari isim ini ya. Ini bantahan untuk yang mengatakan bahwa akroma beramalan kepada dua ini. Tapi ada pendapat lain dari Kufah juga yang mengatakan bahwa akroma ini beramalan kepada Zaid, hu mulgho, diabaikan. Iqra. Wa qala qaumun wa amilun fid dhahiri wad dhamiru mulgon. Wa rudda bi annal asma'a la tulgho. Afan. Ya betul, la tulgho ba'da ittisaliha bil awamili. Maka berkata suatu kaum dia beramalan pada dohir, isim dohirnya dan sedangkan domir diabaikan. Ya, mulgon diabaikan. Ya, ini tidak ada ya selama halalahu minal i'rab. Terus dan dibantah bahwasanya isim-isim itu tidak diabaikan. Bahwasanya isim-isim itu tidak diabaikan setelah bersambungnya dia dengan amil. Tentunya Ibnu Malik ikut pendapat Basroh ya kebanyakannya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.